Kaisar Zhengde adalah salah satu penguasa paling terkenal dari dinasti Ming karena kegilaannya. Ia mempercayai pejabat-pejabat korup dan menyimpan banyak wanita di istana belakang. Zhengde banyak menghabiskan waktunya bermain wanita. Bosan dengan wanita-wanita di istananya, ia memerintahkan wanita-wanita dari Asia Barat dan Tengah dibawakan untuknya. Ia bahkan membuat istana yang disebut Baofang, yang artinya kamar macan tutul, di luar kota terlarang di Beijing, yang pada awalnya untuk menampung hewan-hewan eksotis seperti harimau dan macan tutul untuk hiburannya. Tapi kemudian digunakan untuk menampung wanita-wanita cantik hanya untuk kesenangan pribadinya. Kaisar Zhengde juga terkenal pernah memerintahkan untuk mengeksekusi kepala Kasimnya dengan cara dipotong perlahan selama 3 hari. Bagaimana kisah lengkap tindakan-tindakannya yang kontroversial? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Kaisar Zhengde adalah kaisar ke-10 dari dinasti Ming yang memerintah dari tahun 1505 hingga 1521. Terlahir dengan nama Chu Houchao pada tahun 1491, ia adalah satu-satunya putra Kaisar Hongzhi yang tersisa karena saudaranya meninggal saat masih bayi. Tidak seperti kaisar Cina lainnya, Kaisar Hongzhi adalah kaisar yang hanya mempunyai satu istri, maka dari itu ia tidak mempunyai banyak anak. Chu Houchao mendapat gelar sebagai putra mahkota tahun 1492. Ia diangkat menjadi putra mahkota pada usia yang sangat dini, dan karena ayahnya tidak mengambil selir lain, Chu Houchao tidak harus bersaing dengan pangeran lain untuk mendapatkan tahta. Adik laki-laki satu-satunya meninggal saat masih bayi. Sang pangeran dididik secara menyeluruh dalam literatur Konfusianisme, dan ia unggul dalam studinya. Banyak menteri Kaisar Hongzhi berharap Chu Houchao akan menjadi kaisar yang baik hati dan brilian seperti ayahnya. Tapi kenyataan berkata lain, tidak seperti ayahnya yang bijak. Chu Houchao tercatat sebagai kaisar Ming yang bermoral paling bejat. Ia naik tahta pada tahun 1505 sebagai Kaisar Zhengde dan menikah dengan permaisurinya setelah ayahnya mangkat saat usianya masih 14 tahun. Dan menamai rezimnya Zhengde yang berarti kebajikan yang benar atau perbaikan kebajikan. Namun sayangnya, sepanjang pemerintahannya tiada kebajikan yang ia lakukan. Tidak seperti ayahnya, Kaisar Zhengde tidak tertarik untuk memerintah ataupun tertarik pada permaisurinya, serta mengabaikan sebagian besar urusan negara. Ia mempercayai pejabat-pejabat korup dan menyimpan banyak wanita di istana belakang. Zhengde banyak menghabiskan waktunya untuk bermain wanita. Bosan dengan wanita-wanita di istananya, ia memerintahkan wanita-wanita dari Asia Barat dan Tengah dibawakan untuknya. Setelah merasa jenuh dengan mereka, ia memerintahkan wanita-wanita dari rumah pejabat-pejabatnya untuk dibawa kepadanya. Seorang pejabat bernama Ma Ang mempunyai adik yang pandai menari dan menyanyi. Ia menceraikannya dari suaminya, lalu mempersembahkannya pada Kaisar Zhengde. Ma Ang segera dipromosikan karena hal ini. Zhengde yang juga alkoholik juga sering berpesta di rumah Ma Ang. Suatu ketika ia tertarik dengan salah satu gundik Ma Ang, yang kemudian dipersembahkan juga kepadanya. Hal ini membuat dua saudara laki-laki Ma Ang dipromosikan. Siapa saja yang membuat ia senang, pasti akan mendapat jabatan. Kaisar Zhengde mengambil gaya hidup yang mewah dan boros dan memanjakan dirinya pada wanita. Ia sering keluar dari istananya dengan pakaian biasa ditemani Kasim dan pengawalnya untuk mencari wanita cantik. Dikatakan bahwa ia suka sering ke rumah bordil dan bahkan membuat istana yang disebut Baofang, yang artinya kamar macan tutul, di luar kota terlarang di Beijing, yang pada awalnya untuk menampung hewan-hewan eksotis seperti harimau dan macan tutul untuk hiburannya. Kemudian digunakan untuk menampung wanita-wanita cantik untuk kesenangan pribadinya.
Di Paofeng jugalah ia bertemu dengan Wang Mangtang, salah satu permaisuri favoritnya. Pada suatu kesempatan, ia dianiaya dengan parah saat berburu harimau dan tidak bisa muncul di pengadilan selama sebulan. Pada kesempatan lain, ia membakar istananya dengan menyimpan bubuk mesiu di halaman selama festival Lentera. Haremnya begitu penuh sehingga banyak wanita mati kelaparan karena kekurangan persediaan. Chengde mengadopsi 100 anak angkat yang semuanya diberi marga Chu. Melalui mereka, ia bertindak sewenang-wenang, menyita tanah-tanah petani, memeras rakyat, dan membangun banyak istana untuknya. Situasi politik pada masa itu sangat kacau karenanya. Selama berbulan-bulan pada suatu waktu, ia akan tinggal di luar kota terlarang atau bepergian ke seluruh negeri dengan pengeluaran besar yang dibayar dari pundi-pundi pemerintah Ming. Saat didesak untuk kembali ke istana dan mengurus urusan pemerintahan, Kaisar Chengde menolak untuk menerima semua menterinya dan mengabaikan semua petisi mereka. Chengde mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mencari kesenangan. Ia mengandalkan Kasimnya untuk mendapatkan informasi tentang negara. Selama masa pemerintahannya, Kaisar Chengde terpesona oleh budaya dan orang asing, sehingga mengundang banyak Muslim untuk menjadi penasihat, kasim, dan utusan di istananya. Karya seni seperti porselen dari istananya memuat prasasti Islam dalam bahasa Arab atau Persia. Khatai Nameh, sebuah catatan perjalanan yang ditulis oleh saudagar Asia Tengah Ali Akbar Khatai, mencatat bahwa ada sebuah masjid agung di Beijing dan kaisar biasa mengunjungi dan berdoa di sana. Sebuah dekret yang melarang penyembelihan babi menimbulkan spekulasi bahwa Kaisar Chengde mengadopsi Islam karena ia menggunakan kasim muslim yang menugaskan produksi porselen dengan tulisan Persia dan Arab berwarna putih dan biru. Tidak diketahui siapa sebenarnya yang berada di balik dekret pembantaian anti babi. Selama masa pemerintahannya, ia menempatkan 8 kasim dalam posisi penting. Kedelapan orang ini dikenal dengan julukan 8 harimau. Dengan kaisar di belakang mereka, mereka bertindak sewenang-wenang. Mereka memfitnah 53 pejabat setia sebagai pengkhianat dan menyingkirkan mereka. Pada kenyataannya, pemerintahan dijalankan semua oleh para kasimnya. Semua laporan yang ditujukan pada kaisar harus terlebih dahulu melalui persetujuan Liu Jin sebagai kepala kasim yang paling berkuasa sebelum disetujui oleh kaisar. Sedangkan Chengde sendiri cuma tahu bersenang-senang menganggap tugasnya membaca dan menandatangani dokumen sebagai beban, sehingga mempercayakan semua itu pada Liu Jin. Liu Jin sendiri adalah orang yang berpendidikan rendah. Dokumen-dokumen itu selalu dibawanya pada saudara iparnya, Zhang Wenmian, seorang sarjana gagal untuk ditanganinya. Saat itu terkenal sebuah sindiran populer di antara rakyat ibu kota yang mengatakan bahwa ada seorang kaisar lain bermarga Liu di samping Chengde. Korupsi merajalela, kantor-kantor publik diperjualbelikan, dan pajak yang berlebihan dibebankan kepada rakyat. Karena para kasim yang mendominasi pemerintah sebagian besar adalah orang utara, Provinsi Selatan tidak memiliki perwakilan, dan situasi mereka sangat buruk. Pemberontakan sering terjadi di sana, dan orang-orang memilih menjadi bandit. Saat itu tersebar desas-desus tentang plot bahwa Liu Jin bermaksud untuk menghabisi kaisar dan menempatkan cucunya sendiri di atas tahta. Rencana Liu Jin pada akhirnya terungkap pada tahun 1510. Kaisar Chengde menyadari adanya korupsi dan rencana kudeta terhadap dirinya. Maka kemudian ia memerintahkan untuk mengeksekusi kepala kasim Liu Jin, yang rumahnya ditemukan ditumpuk dengan permata langka, emas, dan perak. Chengde memerintahkan untuk mengeksekusi Liu Jin dengan proses pemotongan lambat selama 3 hari. Liu Jin menyerah dan meninggal pada hari kedua. Selain dikenal sebagai kaisar yang gila wanita, Chengde dikenal kekonyolannya. Suatu ketika, ia pernah mengadakan inspeksi perbatasan di Tatong. Saat itu 50.000 orang Tartar menyerbu perbatasan. Bersama pasukannya, ia turut bertempur melawan mereka.
Setelah melalui perjuangan yang berat, pasukan penyerbu itu pada akhirnya memang berhasil dihalau. Cheng Te dan orang-orangnya hanya terlibat dalam pertempuran kecil dengan pasukan garis belakang musuh. Dalam pertempuran itu, 16 orang Tartar terbunuh, sementara korban di pihaknya mencapai ratusan. Cheng Te merasa ia telah menang dengan gemilang. Ia kemudian menyombongkan diri pada para pejabatnya. "Tahukah kalian, aku telah menghabisi seorang prajurit musuh dengan tanganku sendiri?" katanya dengan sombong. Beberapa orang dari mereka merasa hal ini tidak pantas dan menasehatinya agar tidak bersikap demikian. Sebagai jawabannya, Cheng Te mengirim mereka ke penjara, dipecat, atau dihukum mati. Pada Juni 1519, Pangeran Ning mengadakan pemberontakan. Cheng Te memakai kesempatan ini untuk mengadakan ekspedisi ke provinsi Jiangxi di selatan untuk menumpas pemberontakan. Sepanjang rute yang dilewatinya ke Nanjing, ia sering menangkapi para wanita. Takut ditangkap oleh Cheng Te dan dijadikan gundik, banyak wanita buru-buru menikah untuk menghindari hal ini. Kaisar Cheng Te tiba di Jiangxi hanya untuk mengetahui bahwa pemberontakan telah dipadamkan oleh Wang Yangming, seorang petugas administrasi lokal. Frustrasi karena tidak bisa memimpin pasukannya menuju kemenangan, penasihat Kaisar Cheng Te menyarankan agar mereka melepaskan Pangeran Ning kembali untuk menangkapnya lagi. Pada bulan Juli tahun 1521, Kaisar Cheng Te memerintahkan Pangeran Ning dieksekusi di Tongzhou. Peristiwa ini bahkan dicatat oleh kedutaan Portugis di Cina. Kaisar Cheng Te meninggal pada usia 29 tahun atau 31 tahun menurut perhitungan zaman Cina kuno saat itu. Tercatat bahwa ia mabuk saat berperahu di sebuah danau pada suatu hari di musim gugur tahun 1520. Kemudian ia jatuh dari kapalnya dan hampir tenggelam. Ia akhirnya meninggal pada tahun 1521 setelah tertular penyakit dari perairan Grand Canal. Karena tidak satu pun dari beberapa anaknya yang selamat dari masa kanak-kanak, ia tidak punya penerus tahta, sehingga ia digantikan oleh sepupunya Chu Houchong, yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Jiaqing. Makam Kaisar Cheng Te terletak di makam Kangling of the Ming. Sekian kisah dari Kaisar Cheng Te. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.